Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang yang sangat berbahagia ini saya Hudan Badrun Tamam dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan mempresentasikan tentang kemujizatan tematik Al-Quran, baik dari segi bayani, ilmi, tasyri, dan ghaib. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan dan menjelaskan materinya. Sebelum ke materi, terlebih dahulu harus tahu apa itu yang dimaksud dengan kemujizatan Al-Quran atau ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah doktrin atau sentra dalam Islam yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Ijaz secara bahasa berarti melemahkan atau membuat tidak mampu. Dalam konteks ini, Al-Quran melemahkan kemampuan manusia untuk menciptakan karya serupa baik dari segi bahasa, isi maupun hukum-hukumnya. Pemahaman ijaz ini penting sebagai landasan untuk mengkaji berbagai aspek kemujizatan Al-Quran. Aspek-aspek kemujizatan Al-Quran yang tadi disebutkan ada bayani, ilmi, tasyri, dan ghaib. Yang pertama, aspek dari ijaz bayani atau ijaz kemujizatan dalam segi bahasa atau kebahasaan. Apa yang dimaksud dengan ijaz bayani itu? Yaitu berkaitan dengan keindahan, kefasihan, dan gaya bahasa atau ketinggian bahasa dalam Al-Quran, mencakup aspek linguistik, retorika, dan sastra yang unik dan tidak dapat tertandingi. Berikut elemen-elemen dari ijaz bayani. Yang pertama, fasihah atau kefasihan. Maksudnya kelancaran, kejelasan, dan kemudahan dalam pengucapan serta pemahaman kata dan kalimat. Yang kedua, balaghah atau ketepatan, yaitu kesesuaian antara kata dan makna yang dimaksud serta dampaknya terhadap jiwa pendengar atau pembaca. Balaghah mencakup penggunaan majaz, tashbih, dan kinayah. Yang ketiga dari elemen ijaz bayani yaitu nazm atau sistem, yaitu tatanan dan rangkaian kata yang unik dan harmonis membentuk struktur kalimat yang indah dan berkesinambungan. Nazm dalam Al-Quran berbeda dengan susunan bahasa dalam bahasa Arab pada umumnya yang menciptakan irama dan keindahan tersendiri. Yang ketiga yaitu uslub atau gaya bahasa, ragam gaya bahasa yang mencakup berbagai macam ungkapan seperti kisah, perumpamaan, perintah, larangan, dan dialog. Al-Quran menggunakan berbagai uslub untuk menyampaikan pesan dengan cara menarik dan dengan efektif. Yang lahir dari elemen ijaz lugawi yaitu atau ijaz bahasa yaitu lugawi, yaitu keunikan struktur bahasa, pemulihan diksi, dan harmoni bunyi yang tidak dapat ditiru oleh sastrawan bangsa Arab manapun. Yang kedua yaitu ijaz ilmiah, yaitu ijaz ilmuwan, yaitu isyarat ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran yang baru dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh ilmu pengetahuan modern. Kriteria ijaz ilmiah berikut ini yaitu ayat Al-Quran yang ditafsirkan harus memiliki makna yang jelas dan relevan dengan fenomena ilmiah yang dibuktikan. Jadi apa yang dijelaskan dalam Al-Quran itu fakta dengan kejadian pada masa itu atau pada waktu itu. Yang kedua, penafsiran tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang ketiga, penafsiran tersebut harus didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang kuat dan valid. Jadi ketika menafsirkan Al-Quran itu harus ada bukti yang mendukung bahwa dalam penafsiran itu terbukti dalam kenyataannya. Yang ketiga yaitu ijaz tasyri' atau kemujizatan kesyariatan atau konteks hukum, yaitu kesempurnaan, keadilan, dan universalitas hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Aspek-aspek ijaz tasyri'
Yang pertama, syumuliyah atau komprehensif. Hukum-hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari ibadah ritual hingga interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, keadilan, yaitu hukum-hukum yang adil, tidak diskriminatif dan menjamin hak setiap individu. Yang ketiga, tawazun, yaitu keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat, serta antara aspek spiritual dan material. Yang terakhir dari aspek ijaz tasyri' yaitu kemudahan atau yusr, yaitu prinsip kemudahan dan keringanan dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Yang terakhir yaitu ijaz goib, yaitu kemujizatan goib, yaitu kemujizatan yang tidak nampak. Pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang goib, baik masa lalu seperti kisah para nabi, baik masa depan seperti tanda-tanda kiamat, maupun alam gaib seperti surga, neraka, malaikat, dan yang lainnya. Berikut adalah jenis-jenis dari mukjizat atau ijaz goib dalam Al-Quran. Yang pertama itu goib madi, yaitu goib pada masa lalu, yaitu menjelaskan bagaimana kisah-kisah dan nabi pada umat terdahulu yang ditafsirkan atau yang dijelaskan dalam Al-Quran yang tidak diketahui oleh manusia dan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, goibul mustaqbal, yaitu kisah atau ijaz goib pada masa depan. Itu pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu yang bersifat umum seperti hari kiamat maupun bersifat khusus seperti kemenangan kaum muslimin. Yang terakhir dari jenis goib dalam ijaz Al-Quran yaitu goibul mutlak. Itu hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah, seperti hakikat zat Allah dan sifat-sifatnya. Yang selanjutnya yaitu penjelajahan tematik secara mendalam. Penjelajahan tematik memungkinkan kita untuk mengkaji Al-Quran secara lebih terfokus dan komprehensif. Yang pertama yaitu menentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan ayat. Yang ketiga, menganalisis ayat, baik dari bayani, ilmi, tasyri', dan goib. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Itu rangkuman hasil dari analisis yang kita pahami dan harus menarik kesimpulan yang komprehensif tentang tema yang dikaji. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi